Ya, pertama selamat ulang tahun emas perkawinan, itu sangat penting. Dan saya yakin Rahmat itu selalu setia sama kita aja, setia apalagi sama Erna ya. Beliau punya latar belakang yang sama dan kemudian berbeda, sama-sama di TV. Nah, bedanya satu orang Bugis, satu orang Sunda kan. Biasanya orang Bugis itu agak sedikit keras itu. Saya kadang-kadang kasihan juga sama Rahmat. Kuasa kita zaman dulu itu, zaman Rahmat itu ya perintah-perintah orang itu. Jadi namun demikian terakhir Rahmat juga NGO. Ngurus lingkungan hidup kan itu urusannya NGO. Kalau tidak ada NGO nggak bisa jalan tuh. Jadi memang awalnya berbeda, tapi ujungnya ketemu. Karena itu kenapa bisa bahagia karena begitu. Halo Mbak Erna, kami sekeluarga ikut berbahagia dan mengucapkan selamat atas pernikahannya yang ke-50 tahun. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan, selalu sehat, panjang umur, dan berbahagia bersama anak cucu dan mantu. Tapi jangan lupa loh, tetap berkarya untuk bangsa dan negara. Keduanya tentu saya merasa ya setelah 50 tahun mengawin bersama-sama tentu kebahagiaannya pastilah cocok. Yang tidak bersamaan itu biasanya lebih cocok daripada yang bersamaan. Jadi saya mengucapkan selamat Pak Rahmat, Ibu untuk merayakan ulang tahun yang ke-50-nya dan semoga selalu bahagia dengan anak cucunya. Happy anniversary yang ke-50 ya, karena Rahmat, it's marvelous that they've been together for such a long time. Salute, congratulations. Apabila perkawinan mencapai 50 tahun, maka dapat dipastikan perkawinan itu membawa banyak kebahagiaan, walaupun tentu di sana sini ada masa-masa kesusahan. Adalah momentum yang paling penting yang selalu diingat oleh cucu-cucu kapan kakek dan neneknya merayakan pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Happy anniversary Kang Rahmat dan Cak Erna. Semoga Anda tetap bahagia di masa depan. Hai Aki Rahmat dan Ibu Erna, ini Tasya mau ngucapin Happy Golden Wedding Anniversary untuk pasangan abadi, the true power couple yang menjadi inspirasi kami anak muda, karena Aki dan Ibu membuktikan bahwa kesuksesan itu dapat dirajut berdua, membuat kita percaya bahwa it's love that can take you to places you wanna be. I wish both of you a lifetime of happiness. Semoga Aki dan Ibu sehat selalu, berada dalam lindungan Allah, dan selalu bersama hingga jannah. Tidak mudah untuk menyatukan dua insan yang sangat berbeda. Tapi dengan 50 tahun lamanya sudah membuktikan kebersamaan mereka. Seperti apa kisah cinta mereka, kita bisa saksikan dalam video berikut ini. Rahmat Witoelar lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Juni 1941. Ia berlatar belakang kebangsawanan Sunda. Rahmat menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1955 di Lagere School Voorburg, Belanda. Lalu melanjut ke SMP Amerika di Copenhagen selama 2 tahun sampai 1957 sebelum kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Rahmat masuk SMP Van Lith sampai 1958 dan meneruskan di SMA Canisius dan selesai di 1961 sebelum akhirnya melanjut ke Institut Teknologi Bandung. Rahmat anak keempat dari 5 bersaudara. Kakak sulung adalah Luki Janatun Muhammad Hamim. Kiki Waskita adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga itu. Turki Yunus Muhammad Saleh. Lalu ada seorang adik, Wimar Yartika. Sang adik lebih dikenal dengan nama Wimar Witoelar, 4 tahun di bawah Rahmat. Rahmat sangat dekat dengan semua saudara kandungnya. Namun, ia paling akrab dengan Wimar. Ini karena mereka berdua selalu tersisa di rumah. Seperti di Copenhagen misalnya. Ketiga kakak mereka harus tetap menjalankan sekolah di Belanda. Begitu pula saat kembali ke Jakarta. 3 kakak bersekolah di Bandung, lagi-lagi mereka ditinggal berdua.
Dalam keluarga Rahmat, kebersamaan adalah hal yang selalu diusahakan dalam keluarga Witular. Sebagai keluarga, mereka hampir selalu melewati sarapan dan makan malam bersama sambil diskusi segala macam. Keluarga Rahmat pun keluarga yang sangat demokratis, di mana ia dan kakak adiknya mempunyai kebebasan berpendapat dan boleh menentukan pilihan sendiri. Dengan banyak nilai-nilai yang didapat dari keluarga dan orang tua, Rahmat Witular mempunyai satu didikan yang paling meresap dari sang ayah, yaitu sikap tenang menghadapi segala persoalan. Kalimat pendek, "Jangan mudah panik," benar-benar melekat di hati Rahmat. Sikap itu pun bahkan menjadi filsafah pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Erna Witular lahir di kota Sengkang yang terletak di jantung Jazirah Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Februari 1947. Ia berlatar belakang kebangsawanan Sengkang. Erna berpendidikan dasar di SMA Katolik Cendrawasih dan melanjut ke Institut Teknologi Bandung. Ibunda Erna, Rahmatiah Sonda, berasal dari keluarga bangsawan dengan tradisi memuliakan pendidikan. Ia menjadi pendorong utama bagi seluruh putra-putrinya mengejar pendidikan tinggi setuntas-tuntasnya. Ada Dr. Hasan Wainono SH yang pernah menjadi Rektor Universitas Hasanuddin dan kemudian Direktur Jenderal Pendidikan. Ada Nafsiah Walinono Mboy, dokter yang tuntas sampai level S3 dan menjadi Menteri Kesehatan di zaman SBY. Saudara-saudara Erna yang lain juga menjalani pendidikan tinggi di bidang psikologi, teknologi, dan lain-lain. Rahmatiah Sonda percaya bahwa anak perempuan juga harus mendapatkan pendidikan sama tingginya dengan anak laki-laki. Saya ingat sekali itu adalah sangat disiplin dan demokratis dan mengharuskan kita meskipun terdiri dari 7 wanita itu harus menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi dengan pilihan kami masing-masing. Itu membuktikan bahwa beliau itu sangat demokratis. Nilai kesetaraan gender ini telah mempengaruhi bawah sadar Erna, sehingga nilai itu terus terbawa dalam kehidupan profesionalnya hingga saat ini. Namun Erna Witular pun mengkritisi sikap ibundanya terhadap disiplin pelapisan sosial di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 lapisan. Bagi Erna, aturan feodal dirasanya tidak masuk akal, tidak adil, dan tidak menghormati hak asasi orang lain atau kelompok lain. Erna melihat praktek feodalistis yang tetap dilakukan hingga sekarang makin kontradiktif dan kontraproduktif. Feodalisme akan lebih banyak menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat di lapisan akar rumput di bawah. Walaupun memiliki darah kebangsawanan, Erna melawan praktek feodalis karena keterpeduliannya terhadap masyarakat kalangan bawah. Nak itu orangnya santun dan sabar, terutama kepada kakak-kakaknya. Meskipun kedudukannya yang tinggi, rezeki yang melimpah, tetapi tetap caring terhadap keluarga. Karena di sini saya ingin menyampaikan selamat Golden Anniversary, yaitu pernikahan yang ke-50. Semoga terus bahagia, selamat, sehat. Rahmat dan Mbak Erna yang saya kagumi dan saya sangat hormati, selamat ya atas anniversary ya pernikahan ya Pak Rahmat dan Mbak Erna. Saya berharap ya Pak Rahmat dan Mbak Erna tetap aktif ya, khususnya di bidang lingkungan hidup yang juga menjadi perhatian saya, lingkungan hidup, dan saya kira tali persaudaraan ya tidak akan putus, bahkan akan lebih berkembang lagi. Itu harapan saya. Dan sekarang Erna sudah memasuki usia perkawinan yang ke-50 tahun bersama Kang Rahmat Witular. Saya menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-50. Semoga berbahagia. Untuk Kang Rahmat dan Kak Erna, Puang Tating, selamat ulang tahun perkawinan ke-50. Semoga tetap langgeng sampai 50 tahun berikutnya lagi. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Untuk menjadi manusia yang baik dan sukses dalam hidup, kita harus tetap tenang meskipun sekitar kita sedang kawin. Happy Golden Wedding Anniversary Bapak dan Ibu. Bahagia selalu. Hai Pak Rahmat dan Ibu Erna.
It's a great pleasure for me to be here and wishing you all the best. So, selamat atas perayaan ulang tahun pernikahan emasmu. I hope I got that right. But in case I didn't, just very best wishes to you both on the celebration of your golden wedding anniversary. 50 years is a huge achievement, and I'm sending best wishes to you, not just from me personally, but from all your colleagues at Griffith University and especially at the Griffith Asia Institute. In the meantime, enjoy the celebrations. You're very missed here in Australia, and I look forward to being able to see you again soon in person, whether in Brisbane or Jakarta. Terima kasih. Om dan Tante, saya ingin mengucapkan selamat hari perkawinan yang ke-50. Angka 50 bukan waktu yang singkat untuk Om dan Tante menjalin cinta. Semoga terus langgeng sampai maut memisahkan kalian berdua. I love you. Institut Teknologi Bandung. Inilah kampus tercinta sebagai tempat kuliah dan juga cikal bakal berseminya cinta dua insan. Ketua Dewan Mahasiswa ITB Rahmat Witular dengan Erna Witular yang sama-sama penggerak pada masa perjuangan dan demonstrasi. Sangatlah mengagumkan melihat bagaimana cinta dapat berkembang di dalam suatu perjuangan. Rahmat dan Erna saat ini memasuki pernikahan ke-50 tahun dan dikaruniai 3 putra dan 7 cucu. Mereka telah melewati perjalanan yang panjang tetapi tidak membosankan. Tetapi sungguh luar biasa mereka berdua menjalani keterlibatan itu dengan rute yang berbeda, namun mempunyai hakikat yang sama. Ibarat dua jalan paralel menuju arah yang sama tetapi tidak berpotongan. Arahnya kemana? Membela dan memberdayakan masyarakat secara konsisten dengan prinsip menegakkan aturan.